Hai teman-teman, jumpa lagi di Ruang Asik Channel. Nah, di video kesempatan kali ini saya pengen bikin video review atau pembahasan tentang hardware atau penyimpanan untuk game PS2. Nah, jadi zaman sekarang ini kebanyakan PS2 itu udah pakai hard disk atau pakai flash disk ya. Jadi pakai perangkat hardware ya. Biar apa? Biar simple, nggak perlu ribet pasang atau buka kaset lagi kayak dulu ya. Nggak perlu ribet lagi kayak dulu. Nah, jadi untuk penyimpanannya itu, untuk penyimpanan atau hardwarenya itu, penyimpanan gamenya ada beberapa macam beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, apa aja itu? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada flash disk. Nah, untuk flash disk untuk game atau penyimpanan PS2 itu usahakan yang original ya, yang original. Nah, seperti saya ini original Pigeon Avatar ya, ini asli Pigeon ya, original ya. Karena apa, jika pakai flashdisk yang KW itu takutnya nggak kuat lama gitu, jadi rawan korup itu datanya, nanti belum beberapa minggu udah nggak jalan gitu jika pakai flashdisk yang KW. Nah, seperti itu. Jadi untuk game PS2 jika memakai flashdisk harus flashdisk yang original. Nah, seperti ini yang pertama. Dan kelebihannya ya pasti udah tahu lah, teman-teman juga udah ketebak. Kelebihannya yang pertama itu ya simple, praktis gitu kan, kecil, itu enggak mengganggu tempat juga gitu kan, tinggal colok, kecil, nyempil gitu di PS kan, simpel, tinggal colok langsung main, seperti itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, ini masa pakainya enggak selama masa pakai hard disk ya, flash disk ini. Jadi kalau kata kasarnya itu umurnya itu enggak sepanjang umur hard disk. Nah, jadi masa pakai atau umur flash disk ini ya bisa dibilang setengahnya dari masa pakai atau umur hard disk ya, seperti itu untuk kekurangannya. Dan untuk yang nomor 2 atau yang kedua ini ada hard disk eksternal. Nah, untuk hard disk eksternal ini ya kelebihannya itu ya pasti udah ketebakan sama teman-teman ya. Kelebihannya itu masa pakainya jauh lebih panjang, masa pakai atau umurnya jauh lebih panjang daripada flash disk, jadi lebih awet kalau hard disk eksternal ini. Nah, untuk kekurangannya ya bentuknya yang seperti ini. Jadi hard disknya lumayan agak gede ya untuk hard disknya, dan ada kabelnya juga yang yang mungkin cukup mengganggu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kelebihan hard disk eksternal ini, jangka pakainya gitu ya, masa pakainya atau umurnya itu jauh lebih panjang daripada flash disk. Nah, seperti itu. Dan kekurangannya ya bentuknya yang lumayan agak mengganggu gitu ya. Seperti itu untuk kekurangannya. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada hard disk internal. Nah, kalau hard disk internal ini khusus untuk PS2 yang tebal gitu, PS2 yang seri yang tebal ya, seri tebal itu dari seri 1000 sampai seri 5000. Nah, itu untuk PS2 yang tebal ya. Karena untuk PS2 yang tipis itu yang dimana masukinnya nggak ada slot untuk masukinnya gitu. Dan PS2 yang tebal juga khusus seri dari seri 3000 ke atas gitu ya, 3000 sampai 5000 ya. Karena seri 1000 itu PS2 tebal itu nggak ada slot buat HDD-nya atau buat hard disk internalnya ini gitu. Nah, untuk kekurangannya hard disk internal ini ya ribet kalau mau isi game,
harus buka pasang harddisk dalamnya, harddisk internal ini harus buka pasang dari PS, dan harus pakai modem juga, NA adapternya ya, atau modem. Karena kalau nggak ada NA adapter ini ya gimana mau connect ke PS nya kan, nggak bisa gitu. Jadi harus paket beli sama NA adapternya ini. Nah itu kekurangannya. Dan jadi ribet untuk ngisi game, harus bongkar pasang, kekurangan yang pertama. Dan kekurangan yang kedua itu harus beli sekalian sepaket sama NA adapternya ini. Nah, dan yang ketiga mungkin berat ya. Ini soalnya lumayan berat gitu. Jadi PS nya bisa makin berat gitu kalau ditambah harddisk internal ini. Nah seperti itu teman-teman, itu kekurangannya. Dan untuk kelebihannya, harddisk internal ini untuk loadingnya jauh lebih cepat, sangat jauh lebih cepat daripada harddisk eksternal dan flash disk ya, atau bahkan kaset juga ya. Ini jauh lebih cepat, ini loading yang paling cepat di PS2 ya, harddisk internal. Jadi main game ini itu buat loadingnya nggak perlu nunggu lama-lama. Ini cepat loadingnya gitu jika pakai harddisk internal. Dan khusus PS2 tebal seri 3000 sampai 5000 ya untuk harddisk internal ini. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen PS2 nya bermainnya di perangkat hardware ya, seperti harddisk atau flash disk. Nah itu ada beberapa jenis-jenis penyimpanannya gitu. Nah, beserta kelebihan dan kekurangannya itu tinggal disesuaikan aja lah sama selera teman-teman semua. Nah, jadi ada plus minusnya lah gitu. Kalau saya pribadi sih saya pakai harddisk eksternal ya, harddisk eksternal. Jadi ya PS saya soalnya PS2 yang tipis, yang slim gitu, jadi nggak bisa pakai harddisk internal. Kalau PS2 saya yang tebal dan seri 3000 ke atas ya saya pasti pakai harddisk internal karena cepet loadingnya enak gitu. Iya, dan bisa diisi game satu-satu. Untuk harddisk internal itu jalan aman, tapi untuk harddisk eksternal atau flash disk nggak bisa diisi game satu-satu, harus sepaket gitu. Jadi jangan tanggung isinya harus paket, misalkan 50 game sekalian gitu. Kalau diisi satu-satu itu nggak bakal jalan untuk flash disk dan harddisk eksternal. Nah seperti itu. Tapi untuk harddisk internal aman-aman aja jalan gitu. Kalau harddisk eksternal atau flash disk nggak bakal jalan, nantinya munculnya itu fragmented atau file korup atau rusak gitu. Jadi nggak bisa diisi satu-satu, harus paket. Nah seperti itu. Ya mungkin seperti itu dulu aja untuk review atau pembahasan video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen bermain PS2 di perangkat hardware gitu ya, yang pengen main PS2 tanpa kaset lagi istilahnya gitu. Bisa pilih-pilih untuk tempat penyimpanan gamenya gitu, karena ada kekurangan dan kelebihannya juga. Itu disesuaikan aja sama selera teman-teman semua gitu ya. Terima kasih, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bikin semangat untuk bikin video biar saya semangat buat bikin video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat sejahtera. Sampai jumpa lagi.